Orang Yahudi itu pandangan begitu. Anak monyet itu monyet. Ya. Anak babi itu babi. Anak orang itu orang. Anak Allah itu Allah. Hanya orang-orang yang anti terhadap kealahan Yesus, mereka kasih analoginya lain. Bapak Ibu, apakah anak bupati-bupati? Ini dia. Apakah anak gubernur itu adalah gubernur? Ya bukanlah. Karena itu bicara peran, fungsi, bukan hakikat. Begitu cara jawabnya. Dan buat anda-anda yang di luar Kristen, mau tanya iman kami, ya tanya kami. Kamu jangan copot-copot ayat kami, lalu tafsir secara amburadul. Uruslah kitab sucimu sendiri, agamamu sendiri, saling menghargailah kita ya. Shalom, selamat pagi Bapak Pendeta. Salam, selamat pagi. Saya mohon penjelasan dari ayat Yohanes 17 ayat 3. Di mana Allah mengutus Yesus Kristus. Apakah dari dasar ayat ini berarti ada hierarki antara Allah dan Yesus Kristus, di mana Allah adalah pengutus dan Yesus adalah yang diutus? Iya, baik. Yohanes 17 ayat 3, ini salah satu ayat yang paling dipersoalkan oleh orang-orang yang tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan, tapi mereka tahu ayat-ayat Alkitab. Dan ini salah satu dasar yang mereka bilang bahwa Yesus dan Bapa itu jelas beda. Yesus itu adalah Allah. Bapa itu adalah Allah, Yesus bukan. Makanya kalau kita baca itu ayat secara lengkap ya, Yohanes 17 ayatnya yang ketiga ya. Dikatakan di sana ini Yesus punya doa ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mereka bilang cukup satu ayat ini saja sudah meruntuhkan iman Kristen. Padahal iman Kristen itu dasar imannya bukan satu ayat ini saja, seluruh Alkitab. Nah, itu yang mereka harus paham. Tapi mereka tidak mau paham itu. Mereka selalu melihat ajaran kita dari kacamata kitab suci mereka atau iman mereka. Ya tidak bisa begitu, tidak fair, salah itu. Ya masa lihat rumah orang dari jendela rumah kita. Jauh banget. Kau seenak-enaknya nilai rumah orang, tapi nilainya dari rumahmu. Kecuali kau tinggal dengan dia, sama-sama dengan dia bertahun-tahun. Ada pergaulan, ada kekerabatan, ada kedekatan. Baru kau layak berkomentar. Kalau tidak layak lah. Nah, jadi begini. Ajaran Kristen itu seluruh Alkitab ya. Ayat ini tidak boleh ditafsirkan lalu menabrak ayat-ayat yang lain. Tidak bisa. Ya. Di sini perlu diketahui bahwa kalau dikatakan Yesus bilang engkaulah satu-satunya Allah yang benar, jangan diartikan bahwa Yesus bukan Allah. Karena di bagian lain Yesus itu disebut anak Allah. Petrus bilang engkau anak Allah. Dan yang suruh Petrus omong itu Bapa. Ya, mari kita lihat ya. Matius pasal 16 ayat 16-17. Maka jawab Simon Petrus, ini ketika Yesus bertanya tetapi menurut kalian siapakah aku ini? Apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab, perhatikan, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Yohanes 17 ayat 3 Yesus bilang apa? Engkau satu-satunya Allah. Matius 16 ayat 16, siapa yang menyebut Yesus anak Allah? Bapa.
Ya, jadi ini harus dikombinasi. Nah, anak Allah atau Mesias itu artinya Allah. Orang Yahudi itu pandangan begitu, anak monyet itu monyet. Ya. Anak babi itu babi, anak orang itu orang. Anak Allah itu Allah. Hanya orang-orang yang anti terhadap kealahan Yesus, mereka kasih analoginya lain. Bapak Ibu, apakah anak bupati-bupati? Ini dia. Apakah anak gubernur itu adalah gubernur? Ya bukanlah. Karena itu bicara peran, fungsi, bukan hakikat. Begitu cara jawabnya. Nah, apa yang membuktikan atau pandangan ini memang adalah pandangan orang Yahudi. Ini bandingkan dengan Yohanes 5. Ya kan? Nah ini karena kita ini punya dasar seluruh Alkitab. Yohanes 5 ayat 18. Ini alasan orang mau bunuh Yesus. Karena Yesus menyebut Allah Bapanya. Itu menyamakan diri dengan Allah. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi kalau orang bilang saya anak Allah, Allah Bapa saya, itu sama dengan dia mensejajarkan dirinya dengan Allah. Makanya di Yohanes 10 ayat 30 juga Yesus bilang, aku dan Bapa satu. Dan kalau Anda baca terus, mereka juga mau bunuh dia. Karena di balik ungkapan aku dan Bapa satu itu dia sedang menyamakan hakikat. Bapa Allah, saya Allah. Dan memang Mesias itu Allah, bandingkan dengan Roma 9 ayat 5. Ya inilah kita harus banyak belajar supaya kita tahu ya. Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah, ini Mesias. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kalau begitu apa pengertian Yohanes 17 ayat 3 yang ditanyakan apakah itu hierarki? Itu di sana bicara tentang Bapa yang mengutus, Yesus yang diutus. Itu benar. Tapi itu bukan bicara hakikat, itu bicara peran. Memang dalam peran Yesus posisinya diutus. Kalau misalnya Pak Presiden berhalangan lalu dia utus Pak Wakil Presiden, secara fungsi peran memang beda dong. Tapi hakikat Pak Prabowo dan Pak Gibran itu tidak ada lebih rendah, tidak ada lebih tinggi. Sama-sama manusia. Tapi dalam fungsi peran ya beda. Jadi kalau dikatakan Yesus diutus memang itu bicara peran. Tapi secara hakikat tidak pernah berbeda. Karena mengutus di sini ya itu mengutus dalam kondisi dia sebagai firman Allah. Firman Allah itu Yohanes 1 ayat 1 bilang apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Nah firman ini yang turun menjadi manusia. Jadi dia sebelum diutus dia sudah ada atau belum? Sudah ada. Berarti dia kekal. Dia kekal. Kekal itu memenuhi syarat dari Allah. Allah itu kekal. Dan kekal di situ bukan ciptaan, tapi dia pencipta. Makanya Yohanes 1 ayat 3 bilang, karena dia segala sesuatu diciptakan. Jadi seperti itu ya. Jadi supaya kita jangan salah mengerti, dan buat anda-anda yang di luar Kristen, mau tanya iman kami, ya tanya kami. Kamu jangan copot-copot ayat kami, lalu tafsir secara amburadul. Uruslah kitab sucimu sendiri, agamamu sendiri, saling menghargailah kita ya. Tuhan berkati. Terima kasih untuk